Misteri di balik Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari Raya Idul Adha, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, bukan sekadar perayaan penyembelihan hewan atau libur nasional yang meriah. Di balik gema takbir dan tumpahan darah hewan kurban, tersimpan rahasia spiritual yang dalam dan menyentuh. Ini adalah hari di mana sejarah bertemu dengan keikhlasan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan hambanya dengan bentuk ujian yang luar biasa. Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah pengorbanan agung yang mengguncang nalar manusia. Bagaimana mungkin seorang ayah sanggup menyembelih anaknya sendiri karena perintah dari mimpi? Bagaimana mungkin seorang anak yang tahu akan disembelih justru menerima dengan ikhlas? Inilah misteri keimanan yang menjadi inti Idul Adha. Totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, satu hal yang jarang disadari adalah bahwa kisah ini bukan hanya peristiwa sejarah. Ini adalah cerminan dari hidup kita hari ini. Allah mungkin tidak meminta kita menyembelih anak, tapi Dia selalu menguji kita dengan Ismail dalam hidup. Harta yang kita cintai, ego yang sulit ditaklukkan, atau cita-cita yang bertentangan dengan perintahnya. Idul Adha adalah momentum bertanya, apa yang belum kita kurbankan demi Allah? Tak banyak yang tahu bahwa kata kurban berasal dari bahasa Arab kurban, yang berarti mendekat. Maka, inti kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tapi menyembelih apapun yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita masih terikat kuat pada dunia, apakah kurban daging itu benar-benar membawa kita lebih dekat kepadanya? Quran Surat Al-Hajj ayat 37 menegaskan, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Ini adalah tamparan lembut bagi umat Islam. Allah tidak butuh daging, apalagi darah. Dia ingin melihat keikhlasan, ketundukan, dan niat yang bersih dalam ibadah kita. Banyak dari kita merayakan Idul Adha secara simbolik. Kita sibuk menyiapkan daging, menyambut tamu, tapi lupa merenungi pesan besar di baliknya. Padahal, hari raya ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi, sudah seberapa jauh kita rela meninggalkan kemaksiatan demi Allah? Sudah seberapa ikhlas kita beribadah, bukan karena dunia, tapi karena ridhanya? Misteri lain dari Idul Adha adalah bahwa ia mengajarkan bahwa pengorbanan itu bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk membersihkan jiwa. Ketika kita mengorbankan ego, amarah, dendam, atau harta, sejatinya kita sedang membebaskan diri dari belenggu dunia. Maka tidak heran, orang yang sering berkurban bukan hanya terlihat tenang, tapi juga penuh cahaya. Menariknya, Idul Adha juga bertepatan dengan ibadah haji. Dua ibadah besar ini bersinergi dalam makna spiritual yang tinggi. Haji adalah perjalanan fisik dan batin menuju Allah, sedangkan kurban adalah bukti kesiapan kita untuk meninggalkan apapun yang menghalangi kedekatan kita kepadanya. Inilah harmoni luar biasa antara perjalanan dan pengorbanan. Mereka yang sedang berhaji di Tanah Suci menjalani ritual yang penuh simbol, melempar jumrah, melawan setan, berlari antara Syafa dan Marwah, mencari rahmat, dan berdiri di Arafah, merenung dosa. Semua ini menggambarkan jihad terbesar, jihad melawan diri sendiri. Dan kita yang tidak berhaji diberi kesempatan dengan berkurban untuk tetap merasakan semangat pengorbanan itu. Misteri Idul Adha tidak berhenti di hari penyembelihan. Bahkan, misteri terbesar justru muncul setelahnya. Apakah hidup kita berubah? Apakah kurban itu membuat kita lebih taat, lebih jujur, lebih amanah? Kalau tidak, mungkin yang kita potong hanyalah daging dan kulit, bukan nafsu dan cinta dunia. Salah satu hikmah besar yang sering luput adalah bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya tentang beliau rela menyembelih, tapi juga tentang beliau percaya. Percaya bahwa Allah punya rencana lebih baik, bahwa setiap pengorbanan karenanya tidak akan sia-sia. Dan bukankah kita semua saat ini sedang diuji untuk percaya
bahwa di balik kehilangan ada ganti yang lebih indah. Idul Adha juga menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Ismail milik Allah, harta milik Allah, jabatan, kehormatan, semuanya miliknya. Ketika Allah meminta sebagian dari itu kembali, maka itu bukan kerugian, tapi pengingat bahwa kita hanya sedang melepas pinjaman yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Maka, Idul Adha sejatinya adalah panggilan untuk kembali kepada makna hidup yang sejati, bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan. Bukan tentang menumpuk, tapi tentang memberi. Bukan tentang kesenangan dunia, tapi tentang keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada akhirnya, yang kita bawa ke akhirat bukan kambing yang disembelih, tapi hati yang telah bersih. Kesimpulan dan pesan mendalam. Hari Raya Idul Adha bukan sekadar ritual penyembelihan hewan semata. Ia adalah simbol dari ketaatan tanpa syarat, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui cinta kepada dunia, dan ujian keikhlasan yang sangat dalam. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan bahwa keimanan sejati adalah kesiapan untuk menyerahkan apa yang paling kita cintai ketika Allah memintanya. Dalam dunia yang hari ini penuh dengan keterikatan material dan ego, Idul Adha menjadi momen sakral untuk menyembelih bukan hanya kambing atau sapi, tetapi hawa nafsu, kesombongan, dan keterikatan terhadap dunia. Di tengah perayaan yang meriah, kita diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk lahiriah, tetapi batiniah. Daging dan darah kurban tidak sampai kepadanya, namun ketakwaan dan niat yang luruslah yang diterima. Maka, jika kurban dilakukan hanya untuk pamer, status sosial, atau tradisi semata, itu adalah kehilangan makna yang paling dalam. Allah ingin hati yang tunduk, bukan tangan yang sekadar memotong. Idul Adha juga menjadi panggilan untuk refleksi. Sejauh mana kita telah rela berkorban demi agama? Apakah kita sudah meninggalkan maksiat, menahan diri dari dosa, dan berjuang melawan diri sendiri seperti Ibrahim dan Ismail alaihissalam? Atau kita masih menjadi hamba dunia yang mengaku berkurban, tetapi masih enggan meninggalkan kebiasaan buruk yang Allah benci? Lebih jauh lagi, Idul Adha mengingatkan bahwa semua milik Allah. Maka ketika kehilangan menimpa hidup kita, entah harta, orang tercinta, atau masa depan yang tidak sesuai rencana, itu bukan azab, tapi latihan ikhlas. Bukankah Nabi Ibrahim pun tidak kehilangan Ismail? Justru ia mendapatkan cinta Allah yang lebih besar. Maka siapapun yang mau melepaskan karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih berkah, lebih kekal, dan lebih bermakna. Terakhir, mari kita jadikan Idul Adha bukan hanya hari untuk makan daging, tapi untuk menyembelih sifat-sifat hewani dalam diri kita. Mari jadikan kurban sebagai sarana taubat, evaluasi diri, dan memperbarui komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, kurban yang paling berat bukan di tempat jagal, tapi di hati yang harus ikhlas. Dan disitulah letak kemuliaan manusia, ketika ia mampu mengalahkan dirinya sendiri demi Tuhan yang ia cintai tanpa syarat.